Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Sobat Kepompong di channel Kepompong, channel inspirasi untuk sobat-sobat inspiratif. Hari ini kita ada di daerah Lampung Selatan, tepatnya di daerah Desa Kuripan. Ya. Desa Kuripan, Lampung Selatan. Dan hari ini juga kita bertemu dengan sobat inspiratif yang sangat keren lah ya, keren banget di sini. Beliau ini menggeluti usaha di bidang tukus. Jadi sebuah Penutup kepala. penutup kepala tradisional khas Lampung Selatan, ya. Betul. Nah, beliau ini kita sambut, panggilannya Kiai atau Abang, Bang? Bisa Kiai, bisa Abang, bebas. Bisa Kiai, bisa Abang. Ya, bebas. Lebih enaknya dipanggil Yai aja ya. Kiai aja, Kiai. Ya, bisa. ini adalah Yai Haja Muda. Beliau ini adalah penggiat usaha untuk ditukus. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kabar baik. baik ya. Situ gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bang. Ya, ini makasih banyak, Bang, waktunya karena Siap. kita kesini juga kayaknya sibuk banget. Jadi ngeluangin waktunya sungguh sangat luar biasa. Ya sebenarnya waktu sih memang nggak terlalu sibuk, cuman memang banyak beberapa kegiatan yang harus kita kerjakan. Salah satunya ya produksi tukus dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya. Kalau boleh nanya, Bang, awal mulanya Abang usaha tukus itu apa sih, Bang? Yang bikin Abang usaha di tukus sendiri? Oh iya, kalau awal mulanya saya buat usaha tukus itu dari tahun 2018. 2018. Jadi sebelum saya ceritakan tentang bagaimana tukus ini saya produksi massal, saya bisa nggak ceritakan dulu apa sih tukus ini? Boleh. Nah, Karena itu kan dia. belum tahu, semua orang belum tahu. Nah, itu dia. Jadi tukus ini sebutan untuk kain penutup kepala orang Lampung disebut tukus. Tukus. Yang kain penutup kepala untuk prianya disebut tukus. Kalau untuk yang wanita kan kumbut namanya. Kumbut ya. Nah, kalau sekarang kan jilbab, kerudung, Ya. ya kan. Kalau orang dulu kan kumbut tetap namanya kumbut. Nah, tukus ini dari 2015-an sebelumnya saya sudah pakai seperti ini. Aslinya tukus itu hanya seperti ini. Hanya kain biasa, hanya kain seperti ini, ya kan? Dipotong, jadi dibelit-belitkan di sini. Nggak Di dijahit kepala. gitu ya, cuma tidak dijahit. Nah, seperti ini kan tidak dijahit. Nah, tukusnya seperti ini. Nah, lalu kemudian karena 2018 ya kan banyak hal yang saya saya pikirkan terutama untuk pelestariannya. Karena memang tukus sendiri, nama tukus itu sendiri mulai pudar, bahkan sudah banyak masyarakat yang memang sudah tidak mengenal apa itu tukus. Tukus ya. Nah, taunya hanya kikat. Ya. Nah, sementara kikat ini ranahnya di adat. Nah, yang untuk di budayanya apa? Tukus. Nah, ketika itu saya buat 5 biji, itu pun dari bahan sisa. Nah, maksud saya agar ini menjadi contoh, saya pakaikan tujuannya ke kawan-kawan sosial waktu itu. Nah, untuk berkegiatan sosial karena kita nggak ada seragam waktu itu. Ya, jadi simbol lah. Simbol aja lah gitu kan untuk kegiatan sosial. Jadi ketika itu saya buat, saya konsultasi dengan kawan yang istilahnya yang pegiat wisata juga. Yaudah ini bagus katanya. Nah, memang waktu itu saya sempat mengajukan juga sih, mengusulkan, bukan mengajukan, ke Dinas Pariwisata bahwa kayak gini ini bisa dibuat yang sudah jadi loh. Nah, akhirnya saya buat untuk jadi contoh juga. Nah, ketika itu saya bukan mempromosikan ya, tapi mengedukasi, memberikan edukasi ke medsos. Apa itu tukus, ya kan? Udah itu sejarahnya bagaimana. Nah, sebelumnya saya juga kan saya ininya bolang ya, si bolang Trans 7 waktu itu. Nah, si bolang Trans 7 ini saya pakaikan tukus. Nah, saya waktu itu krunya si bolang yang di sininya ya. Jadi saya pakaikan tukus. Saya kenalkan bahwa yang dipakai bolang ini adalah tukus. Nah, setelah itu berapa hari kemudian saya tunjukkan edukasi lagi ke masyarakat bahwa ini tukus yang sudah jadi. Tukus yang dibolang pakai ini hanya kain yang dibelitkan seperti ini, tapi ini yang sudah jadi. Nah, disitulah minat
Ya, disitulah minat banyak orang itu. Bahkan ada beberapa pejabat yang memang langsung support, sangat support gitu ya. Nah, jadi semua kawan, semua lapisan masyarakat sangat support waktu itu. Akhirnya sampai sekarang lah dari 2018 yang tadinya tukus itu hanya kain saja, ya Yang udah dijahit rapi. saya inovasi sedikit, inovasi sedikit agar bisa langsung pakai. Itu dia. Simpelnya. Jadi sebenarnya cuman untuk menyimpelkan supaya lebih gampang lah. Karena kan orang-orang mau ngelibetnya juga kan kalau nggak Betul. tahu caranya kan susah juga gitu. Nah, ya itu dia. Kalau misalkan kita nggak tahu caranya, kemungkinan kan akan lama. Akan lama, benar. Makanya kita buat yang memang sudah simpel, yang bisa langsung pakai. Tapi kalau sebenarnya kalau inspirasinya dari Bang Haja Muda sendiri, itu emang seneng sama si tukus ini atau memang apakah udah turun menurun untuk tukus ini inspirasinya buat abang? Inspirasinya, saya pakai tukus ini yang kainnya aja itu ya tahun 2015-an ya, karena memang saya suka dengan karakter pahlawan kita dari Lampung yaitu Raden Intan II. Baik karakter badannya, gayanya seperti itu, dan juga karakter menurut saya sejarah karena memang dia muda. Dia pemuda yang berjuang. Nah, itu kan zaman dulu berjuangnya dengan bahasanya dengan melawan penjajah. Itu dia meninggalnya sekitar kurang lebih umur 22 tahun kan. Dia meninggal melawan penjajah, berjuangnya seperti itu. Nah, lalu apa nih yang di zaman sekarang nih? Ya, berjuangnya adalah berkarya. Berjuangnya adalah berkarya. Makanya dari itu saya karya apa lagi sih yang saya akan buat? Karena memang sebelumnya udah ada beberapa karya. Ya kan saya juga kan bikin lagu, buat lagu. Udah itu saya buat kerajin tangan lain. Akhirnya saya buatkan yang tukus dan fokuskan ke tukus ini sendiri. Jadi langsung menjadi itu. Jadi ibaratnya sebenarnya karena inspirasinya dari Raden Intan itu tadi ya. Sosok pahlawan. Muda berjuang, muda berkarya. Tuh. Itu jarang-jarang sih Bang ya. Ibaratnya untuk sekarang untuk generasi Gen Z-nya juga kayaknya untuk ngelihat itu kayaknya udah jarang banget. Sesuai sama gelar atau adok saya, Haja Muda. Haja Muda. Nah, itu arti gelarnya tuh Bang? Ya, jadi gini. Di Lampung ini kan setiap orang yang laki-laki yang sudah menikah, dia akan diberikan gelar. Kalau yang misalkan ada gelarnya ya kan diberikan. Nah, saya Haja Muda ini adalah adok saya, gelar saya. Di mana-mana saya akan menyebut memperkenalkan diri saya dengan nama Haja Muda karena ya saya bangga dengan budaya dan adat Lampung ini. Gitu. Jarang ya seperti itu kayaknya Bang ya. Banyak sih. Banyak ya. Wah, banyak. Karena kan sampai dengan melestarikan budayanya. Ya. Kadang-kadang kan sekarang kan kalau generasi yang sekarang juga apa sih orang. Tapi mudah-mudahan generasi kita ini akan jauh lebih baik. Nah, karena memang medianya zaman sekarang ini sangat mudah. Transportasi kita mudah, untuk memperkenalkan budaya kita sudah ada medsos aksesnya lebih gampang. Nah, memang sebagusnya memang anak-anak zaman sekarang itu akan lebih kreatif dan inovatif sebetulnya. Ya, sebenarnya harusnya seperti itu karena lebih gampang mereka untuk cari informasi sebenarnya. Kalau zaman dulu kan kita cari informasi harus turun ke lapangan, ke pelosok-pelosok. Kalau sekarang lewat HP aja dapat gitu ya. Tuh. Kalau di tukus sendiri kan ini yang membuat beda dari dari yang lain tuh apa, Bang? Tukusnya sendiri. Kayak kalau sekarang ada peci tapis ya. Yang membedakan itu apa? Apakah ada corak motif Lampungnya atau ada apa yang membedakan dari yang pertama adalah bentuk. Bentuk ini seperti ini, dia beda dengan bentuk yang lain. Nah, bentuk ini sendiri saya meniru bentuk tukusnya Raden Intan ini sendiri. Sama lah ya. Ya, di sini di desa ini kalau di adatnya kan di Keraton Darah Putih, iya kan? Ini ada namanya kikat, iya kan? Ada kikat Hanuang kan di tempat yang lain. Jadi
di sini di Keranton Darah Putih itu ada yang namanya kikat kenui. Kikat kenui. Nah, kikat kenui ini bentuknya seperti ini, hanya bedanya dia ada sayap lagi di sini. Itu kikat. Kikat ini ranahnya di adat. Nah, biasanya hanya boleh dipakai oleh tokoh-tokoh tertentu, tokoh adat atau yang ditokohkan. Nah, dipakai untuk kegiatan tertentu juga. Nah, kalau tukus ini sendiri ranahnya di budaya. Jadi boleh dipakai siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, bentuknya seperti ini ya meniru bentuknya Raden Intan. Itu dia. Nah, dan juga kan saya buatnya juga kan karena memang ada filosofinya di dalamnya. Ya. Seperti ini. Nah, mau tahu nggak apa filosofinya apa? Nggak usah nih. Ya kita harus tahu, Bang. Karena kita kan kalau mau tahu kalau mau tahu saya akan sebutkan. Iya. Filosofinya kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, itu dia. Kita harus tahu juga. Nggak apa-apa aja, Bang. Nah, ini seperti ini. Tukusnya seperti ini bentuknya. Nah, ini ada dua sayap. Ya kan? Ini ada dua sayap. Di mana sayap ini, dua ini menggambarkan bahwa di Lampung itu ada dua wilayah masyarakat. Dua wilayah masyarakat adat. Satu wilayah masyarakat adat Saibatin dan kedua wilayah masyarakat adat Pepadun. Nah, keduanya ini, ya kan? Di sini sayap ini ada yang berdiri, ada yang rata seperti ini. Nah, seperti filosofinya adalah bahwa dua wilayah masyarakat ini, dua adat ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi tidak ada perbedaan antara Saibatin dan Pepadun. Kedua-duanya duduk sama tinggi, ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, kedua-duanya ini seperti ini. Itu filosofinya. Lalu, karena begini, tidak ada provinsi Saibatin, tidak ada provinsi Pepadun, yang ada provinsi Lampung. Ini disatukan. Nah, kedua ini ada seperti ikatan di sini. Iya kan? Bundaran ini seperti ikatan. Nah, keduanya ini diikat, disatukan oleh Lampung itu sendiri. Nah, lalu apa yang menggambarkan Lampungnya? Emas. Nah, ada motif-motif tapis. Nah, saya ada motif-motif tapis seperti ini. Nah, itu menggambarkan Lampungnya. Bahwa Lampung itu emas. Nah, jadi harapannya kedua masyarakat ini, ya kan, kedua wilayah masyarakat ini bisa mengepakkan sayapnya, menunjukkan kepada dunia bahwa Lampung itu emas. Bahwa Lampung itu kaya akan seni budaya, adat, wisata, dan lain-lain. Lampung itu emas. Lampung itu emas, luas dengan banyak ini. Ya, sama kayak Siger. Siger kan ininya emas. Ya, warnanya. Itu menunjukkan, itu kan mahkota kita. Ya. Mahkotanya perempuan. Menunjukkan bahwa, oh iya, kami ini emas, kami ini Lampung. Kaya kan segala sesuatunya. Jadi dia luar biasa ya. Kalau misalnya ininya filosofinya banyak banget, tapi nyatu di dalam satu tukus ini ya. Satu tukus. Keren. Kalau untuk itu kan udah filosofinya, kemudian inspirasinya. Kalau untuk pembuatannya sendiri nih, Bang. Ibaratnya kan tukus ini kan kalau dilihat kan kalau yang digelibetin mungkin cepet lah ya. Tapi kalau untuk pembuatan tukus ini bisa berapa lama, Bang, kalau pembuatannya? Sebenarnya kalau pembuatan tukus ini sendiri nggak lama. Kalau sudah profesional, kalau sudah terbiasa ya. Ya kalau misalkan dia nggak terbiasa ya lama. Kalau sudah terbiasa, sudah buat kayak ini, pengerjaannya paling kurang lebih dari pembentukan sampai jadi itu kurang lebih setengah jam nggak nyampe. Cepet juga. Cepet. Kurang lebih kalau hanya ngebentuk berapa menit. Itu pembentukannya. Karena memang sudah terbiasa. Karena bahan-bahannya juga memang sudah ada, tinggal dibentuk aja ya. Jadi sebelum kita bentuk, ini kan bahan-bahan ini, ya kita potong dulu sesuai dengan ukurannya. Pola-polanya. Ya, dengan polanya. Jadi memotongnya pun tidak sembarangan, karena ini ada pola-pola garis. Kalau kita sembarangan motong, garisnya tidak ketemu nanti. Motif-motifnya tidak ketemu. Nggak ketemu. Kan dia ngepasin motif itu tadi ya? Iya, kita ngepasin motif itu tadi. Nah, jadi dulu 2018 tukus ini
saya ada pertama kali itu pakai bahan ini. Nah, ini bahan dasar untuk napis. Kalau tidak salah ini bahan abung namanya. Bahan namanya. Bahan abung ketik namanya. Jadi untuk tapis, untuk ketik. Jadi ini bahannya. Kenapa saya pakai ini? Ya pertama, ketika itu belum banyak bahan seperti ini belum banyak dipakai kemana-mana. Biasanya hanya dipakai untuk napis saja. Tapi saya berpikir gimana caranya nih bahan ini bisa dipakai banyak produk. Contoh ini dibuatkan baju, iya kan? Bisa. Udah itu dibuatkan jambel ini jambel kalau orang Lampung jambel namanya. Ini tas ya kalau orang Lampung jambel. Nah bisa dipakai. Akhirnya saya buatkan pakai tukus ini sendiri, bahan tukus. Ini yang pertama kalinya. Lalu karena memang tukusnya Raden Intan sendiri ya, setahu saya ini ya, di laman balak itu motifnya itu garis-garis juga semuanya. Garis-garis seperti ini, tapi dia lebih rapat. Itu dia. Bedanya itu ya. Bedanya karena memang mau zaman dulu ya, zaman-zaman dulu ini agak lebih rapat. Sama dengan motif-motif yang ada di daerah timur. Karena memang saya telusuri jejak sejarahnya juga. Oh iya, bisa jadi memang dari timur. Kenapa? Karena waktu itu Raden Intan kan dibuangnya di sana. Seperti itu. Luar biasa, sampai filosofi sejarah pun Abang juga hafal banget lah ya di situ. Yang nggak terlalu hafal, tapi ya kita cobalah sebisanya. Gitu. Iya. Kalau hafal banget ya enggak. Ya. Karena sampai filosofinya sampai paham, kemudian dari pahlawan Raden Intannya juga ngerti. Ya. Jadi sambil kita podcast, sambil kita ngerti sejarah jadinya di sini. Sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit sejarah gitu. Nggak banyak juga. Nggak banyak. Mudah-mudahan nggak salah. Nah itu dia. Siap-siap. Banyak ilmu yang kita dapat di sini. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau untuk bahannya ini, Bang, bahannya ini kan susah nggak sih kalau untuk ngedapetinnya di sini? Kalau Bahan-bahannya. Kalau ngedapetin sini mah nggak bisa. Kan dijual di Karang. Oh. Kalau di sini Iya kan sih. ada. Nggak Saya salah produksi. Ya kan? Saya beli di Karang. Pak. Dibeli di Karang ya? Saya nggak bisa buat. Nggak bisa. Setahu saya di Lampung itu yang produksi ya, yang produksi ini nggak, kayaknya mungkin di daerah Jawa kali. Daerah Jawa ya. Tapi Di Jakarta, di Bandung, di Bandung. mana. Berarti nggak terlalu susah ya untuk bahan Ya, bakunya. kalau ini nggak susah. Yang penting barangnya ada ya kita beli. Ya susah itu karena barangnya nggak ada. Ya, kadang-kadang kan gitu. Kita kadang kendala kalau produksi itu kan bahannya itu susah. Susah. sulit, gitu. Nah, alhamdulillah ya bahan tukus kita ini enggak. Makanya sebetulnya bahannya nggak harus ini. Tukus itu bahannya nggak harus ini. Nah, seperti yang saya pakai ini kan bahannya seperti ini, songket, seperti ini kan. Nah, ini ada tumpal. Sebetulnya bahannya tidak seperti nggak harus seperti ini. Tapi kita cari bahan yang memang estetik ya, bahasanya anak-anak zaman sekarang itu yang elegan kita pakai, yang istilahnya ketika kita pakai wibawa laki-lakinya keluar. Itu dia. Ini lu gua cowok gitu kan. Ya kalau bisa tambah kumis. Tuh. Nanti gua tambahin kumis lucu kali ya. Jangan, saingan nanti. Ya kan? Nah, Oke, kalau untuk produknya sendiri itu yang ngejalanin ada berapa karyawan biasanya, Bang? Atau masyarakat sini ikut untuk produksinya juga? Karena kan tukus ini kan bentuknya kan agak susah gitu, Bang. Dan dia nggak boleh sembarangan orang kan, kayak motong aja polanya harus paham benar gitu. ya. Dan biasanya di sini masyarakatnya ikut atau emang Abang ajarin untuk mereka buat tukus gitu, supaya melestarikan tukusnya sendiri kan? Ya, jadi gini, kalau untuk karyawan saya tidak punya karyawan. Untuk yang bantu saya nggak punya, karena yang bantu disebut pembantu. Yang nolong saya ada adik-adik yang bujang kan. Oh, karena Abang bilang tadi itu ya, Genjet tadi ikut. Ya, jadi gimana? Lanjut. 5 menit lagi, Bang. Oh, ntar dulu. Nanti closing. Nggak apa-apa saya ambil kopi ya. Enggak apa-apa, santai. Ini. 5 menit lagi. Kalau enggak 5 menit lagi, Bang. Gimana? Udah? Lanjut. Siap. Yuk. Oke. Ntar ya, saya minum dulu Ya. ya.
Ya karena Oke, siap. Dah? Dah. Oke, saya minum bentar ya. Siap, Bang. Sebelum saya jawab minum dulu. Iya, ini aus kayaknya. Ya, Banyak boleh. ini. Ngopi. Siap. Ini gokil nih. Kopi Lampung, boy. Kopi Lampung. Beda. Oh, iya dong, kopi Nanti Lampung. kita bakal podcast juga ke Abang Raja mudanya juga soal kopi. Karena beliau tahu soal kopi juga nih. Insya Allah. Robusta ya, Bang. Jadi gini, saya yang nolong saya produksi ini adik-adik yang istilahnya yang muda, yang bujang-bujang, ya yang muda-muda lah ya. Kenapa? Awalnya saya pembuatan itu yang jahit itu kan jahit tangan awalnya, tapi sekarang jahit mesin. Dulu ibu-ibu banyak banget di sini jahit tangan, karena saya keluarkan dulu yang originalnya. Setelah itu saya berapa tahun kemudian saya tahan untuk tidak menjahit mesin. Setelah itu ketika original saya keluarkan selama berapa tahun, akhirnya saya pakai jahit mesin. Saya ajak adik-adik yang Gen Z ini untuk memproduksinya. Kenapa? Karena memang quote saya, quote saya bahasanya Jargon. apa ya? Kalau kalimat mutiara. Kalau sekarang kan quote namanya Quote, ya kan, ya. gaul ini quote. Jadi gini, budaya bergenerasi, generasi berbudaya. Itu dia. Budaya Jadi ada bergenerasi, generasi generasi berbudaya. Oke. Kuatnya nih, catat ya. Created by gitu. Harus dibayar. Itu dia. Itu dia. Tapi ya, itu tadi kembali pada ini, bagaimana caranya membuat tukus ini dengan cara sederhana, beda. Tapi mempesona. Nah, itu quote juga tuh. Nah, quote Sederhana, beda, tapi mempesona. Mantap. Tuh. Oke, Bang, selain tukus itu, di sini produksi apa aja, Bang? Ini kan ada kapal-kapalan juga nih. Ini kan kapal khas Lampung ya? Ya, untungnya kapal-kapalan nih. Kalau kapal beneran, waduh, berat Iya, kita berat ini. bawahnya. Berat ini. Ini agak berat juga nih. Nah, jadi ya kita produk-produknya itu produk-produk yang memang Khas Lampung. sudah ada, tapi kita menginovasinya. Ya kan? Tapi kita menginovasinya. Contoh, ini kan tas kalau orang zaman sekarang, tapi saya tetap pakai nama Jambel. Jambel ya. Jambel itu zaman dulu. Nah, ini inovasi. Biasanya tas itu yang di sini yang umumnya di Lampung saya lihatin hanya kainnya aja. Iya. Nah, di sini ada anyaman. Anyaman bambunya ya. Ya, ini ada anyaman pakai bambu apus. Nah, ini tadi kipas, Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini kipas. Jadi yang pengrajin anyaman ini, kipas ini kan dia orderannya jarang. Saya pikirkan gimana caranya mereka juga dapat orderan lumayan. Income dapat. Nah, akhirnya saya padu-padankan dengan Jambel ini. Jadi ini ada tapisnya, tetap harus gimana caranya ada tapisnya. Kenapa? Ini sulaman, ini anyaman, Pak. Gabung jadinya. Kita gabungkan sulaman dan anyaman, kita gabungkan di sini. Itu Jambel. Nah, Sama kayak tadi ya, pepadan saya batin jadi satu. Jadi ya, ini. itu dia. Jadi tetap bahannya seperti ini. Tetap Juga bahannya. kita ada peci tapis kita buat. Verifikasi gue. Masyarakat umumnya tahu ya, yang mau tahu. Peci tapis yang dibuat ini kan biasanya yang di pasar-pasar itu agak keras ya. Agak keras dan berat. Lalu saya punya tantangan ketika itu, ada salah satu Aspri ya. Nah, dibilang, Bang Raja, ini bukan ditantang sih sebetulnya. Bisa nggak Bang Haja menginovasi lagi peci tapis? Nah, akhirnya saya menginovasi yang kalau tidak salah yang ngomong kayak gitu waktu itu tahun berapa ya? 2020. Itu asisten pribadi apa asisten siapa itu lupa saya. Gubernur ya. Nah, asistennya gubernur waktu itu. Jadi, oh ini bagus, ini saya bilang ini bagus. Oke, kan saya buat. Tapi nanti setelah saya ini tukus dulu semua. Setelah itu saya buat peci tapisnya, saya buat dari spon, Pak. Jadi biar lebih ringan dia jadi. Dia ringan dan bisa dilipat, tidak keras dan tidak ngetat di kepala. Ya. Contohnya ada di galeri gitu. Galeri kita. Jadi Itu sambil dia. kita lihat juga Ya, ya. sebetulnya bukan galeri lah. Rumah produksi. Rumah produksinya. Kalau galeri mah malu saya ya.
Tapi keren galerinya tuh apa namanya jadul, tapi keren bentuk isinya juga. Emang ngangkat adat banget lah ya di Ya, galerinya karena juga. memang saya suka dengan budaya. Budaya. Makanya di sini, Ada aksara-aksara nah Lampungnya iya ya. betul. Di tiang-tiang di sini, di mana itu ada aksara Lampung karena biar ini mengangkat budayanya juga. Ini kalau misalnya sahabat Kepompong nggak tahu artinya, nanti komen aja di kolom Sebetulnya komentar. saya juga tidak terlalu paham dengan aksara Lampung, tapi karena pengen belajar Jadi itu tulis. bisa karena terbiasa akhirnya sedikit-sedikit Sedikit bisa bisa. akhirnya saya. Karena saya lihat terus. Ya, ini kalau nggak salah bahasa aksara Lampung kagak ngapa ya. Iya. Jadi tapi kagak ngapa orang Lampung ya. Orang Lampung. Kalau orang Betawi kagak ngapa-ngapa katanya. Kagak ngapa-ngapain nih. Kagak ngapa-ngapa kalau orang Betawi ya. Nah, ini juga ada kapal-kapalan. Kapal. Ya. Nah, di sini untuk sementara kita buatnya dari bahan bambu. Bambu. Iya kan? Tapi yang kita motif itu hanya yang kita berikan itu hanya ada sigernya di sini. Nah, di sini ada motif-motif Khas Lampung. ya, khas Lampungnya. Di sini juga ada aksara Lampungnya. Sen. Lampungnya. Ini tulisannya Lampung. Ini artinya Lampung ya. Ini dalam bahasa. Lampung. Nah, saya tempelkan seperti itu. Banyak yang produk yang sebetulnya memang sudah ada tapi kita inovasi. Kita Seperti motivasi. ini tuping. Tuping ini untuk Nah, tuping ini kan di sini terkenal dengan tuping kuablas, ya. Keraton Darah Putih. Nah, biasanya tuping-tuping ini kalau untuk di seni kan, ini seni ya, bukan toping adatnya, ini toping seninya. Tuping seni. Itu dari kayu biasanya. Sementara kayu ini prosesnya akan lama, memakan waktu lama dan harga juga lumayan. ya. Ya. Dan juga agak berat kalau kita pakai. Nah, saya inovasi ini dari bahan spons. Spon juga. Jadi ringan. Tapi nggak ketara ya. Dia Iya. seperti kayu dia. Iya, seperti kayu. Dilapisin aja nih. Dilapisin. Kalaupun misalkan dia jatuh nih ya, kalaupun dia jatuh, dia tidak pecah. Nih, dia tidak akan pecah karena spon, Pak. Dia ringan, Iya, bisa ringan. ditekuk-tekuk. Itu dia. Kita produknya sudah ada, tapi tetap kita inovasi. Ya, artinya dari semua ibaratnya itu sebuah kendala-kendala tantangan-tantangannya itu jadikan supaya gimana mempermudah atau buat orang itu makainya itu apa namanya simple, kemudian apa namanya nyaman gitu kan dan awet lah gitu. Awet. Ya. Dengan harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau. Keren banget itu. Ini ke depan nanti kita akan buat bukan dari bambu. Ada yang dari bambunya, tapi akan kita buat dari Spon. Spon. Nah, otomatis kalau misalnya dia terbuat dari spon, Harganya lebih kita lebih turun. terjangkau gitu ya. Lebih terjangkau. Tapi dengan tidak merubah estetiknya, Estetiknya. Nah, dari ini kapal Lampungnya itu ya, sendiri. tetap nanti istilahnya ada bambunya yang terbuat dari bambu, ada yang terbuat dari spon. Spon gitu. Jadi kalau dari Bang Haja Muda ini dia berpikirnya 20 tahun ke depan ya Bang ya? Ya, 20 tahun ke depan gimana jadi. caranya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan karena kita kan tidak mau budaya kita ini hanya bertahan 10 tahun 10 enggak. tahun. Gimana caranya ini? Oh, nanti sekian puluh tahun tetap eksis gimana caranya? Iya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang orang yang susah itu seperti itu. Kadang-kadang untuk hari ini aja besok kita nggak tahu. Oh ya, itu dia. Akhirnya itu adalah suatu yang baru ya, ibaratnya kita harus mikir, setiap usaha harus mikir ke depan. Kayak misalnya ini rencananya ini baru dari bambu nih, tapi ke depannya supaya ini awet, aman, dan kalaupun jatuh tidak pecah akan dibuat dari spons. Jadi tantangan itu bukan jadi hambatan. Jadi tantangan itu menjadi sebuah membuat kita motivasi kita untuk membuat yang lebih Berkarya lagi seperti itu. Oke Bang, ada kata-kata terakhir nggak Bang? Ibaratnya buat Genjet tadi, kemudian buat para penonton Kepompong sendiri supaya buat inspirasi kita semua gitu. Jadi gini, ini maaf ini ya, yang viewer apa namanya ini ya? Viewers Kepompong. Viewers Kepompong lah ya, ini maaf. Maaf, ini jangan kata-kata terakhir lah ya. Seolah-olah lu sayang, seolah-olah besok ada gitu loh. Ini tahu. Iya, salah. Pemirsa nih agak-agak gimana gitu ya. Kosakatanya tolong dibenahi. Kata-kata terakhir Bang, waduh seolah-olah kan sayangnya. Iya. Gitu. Kata-kata motivasi lah Bang. Nah, itu dia. Yang benar dong kalau ente ngomong. Jadi gini, ya banyak tadi itu ya mudah berkarya ya segala macam. Jadi gini, suatu saat apapun di dunia ini akan pasti meninggalkan dunia. Ya. Iya kan? Jadi tinggalkanlah sejarah kalian dengan baik.
tinggalkanlah sejarah kita dengan baik. Nah, karena apapun yang kita tinggalkan seperti harta nggak akan kita bawa, Pak. Tapi kita akan meninggalkan nama baik. Kalau kali kita meninggalkan nama kita dengan baik dengan karya-karya kita, ya kita akan baik. Insya Allah kebaikannya sampai anak cucu kita. Kayak pahlawan Raden Inten tadi, Bang, ya. Iya, dia meninggalkan nama baik. Nama baik. Nah, jadi intinya yang saya istilahnya quote lah, kata-kata terakhir, ya kan? Yuk kita berkarya, kita berkreativitas, kita majukan daerah kita dengan karya dan kreativitas kita. Budaya bergenerasi, generasi berbudaya. Keren banget, mantap. Ini kayaknya enggak, itu cuma bohongan aja deh. Enggak, tapi emang keren. Karena ya untuk sekelas yang untuk budaya kayak misalnya seperti ini ya, berarti kan udah kita sulit banget nemuinnya, Bang. Ini jujur-jujurnya Bang, ya. Kayak tempat kayak Tukus, kemudian kapal-kapal seperti yang emang khas-khas Lampung itu kita jarang banget nemuin. Belum ada yang produksi yang khas kayak gini. Yang bikin kapalan finisi kayak gini ada, cuman yang motif khas Lampung itu emang nggak ada kan. Karena kan saya juga jujur-jujuran baru ngeliat ini di sini gitu kan. Kalau Tukus mungkin sering, tapi biasanya itu ada di galeri-galeri gitu. Tapi kalau untuk yang dijual umum itu saya belum pernah lihat gitu kan ya. Makanya Bang Haja ini melestarikannya itu luar biasa pasti prosesnya, Bang, ya. Prosesnya. Yaitu Sobat Kepompong, semoga menginspirasi sobat semua. Luar biasa, Bang Haja muda ini dengan bahan seadanya bahasanya ya. Sederhana, tapi beda tapi mempesona. Semoga menginspirasi sobat Kepompong semua. Ingat kata-kata inspirasi terakhir adalah kita nanti mati meninggalkan nama sejarah dan nama baik kita tadi. Ya kan, kayak misalnya gajah meninggalkan gading kan. Kalau Bang Haja ini niatnya nanti Tukus itu khas Lampung, tapi orang-orang bakal mengenal Tukus khas Haja Muda. Seperti itu ke depannya. Sobat Kepompong, kita sudah ngobrol-ngobrol tadi sama Bang Haja Muda. Sekarang kita waktunya keliling untuk apa-apa aja yang diproduksi di sini. Yuk, let's go! Ya, ini Sobat Kepompong, ini galerinya. Ya. Ini kalau dalam rumah produksi. Rumah produksi ini kalau artinya apa, Bang, bahasa Lampung ini? Nah, ini Ini saya pakai aksara Lampung. Ini artinya ini sa, ini la. Ini pakai akhiran anak ai, jadi salai. Salai. Nah, ini produksi. Ini salai produksi. Salai itu kan artinya sarang. Sarang produksinya ya di sini. Untuk membuat Tukus itu dan produk-produknya lain itu ya di sini. Salai produksi. Tempat produksi lah, sarangnya. Jadi kalau bahasa Lampung itu produksi dia. Ya, nggak ada yang pro-nya. Pro. Gitu. Itu artinya kalau misalnya Sobat Kepompong pengen tahu artinya ya. Nah, di sini saya nggak pakai tulisan ini ya, biasa ya, tapi pakai tulisan aksara karena untuk melestarikan aksara itu sendiri. Toh kita juga kan sering ya di masyarakat ya, pegiat-pegiat budaya segala. Ayo lestarikan budaya-budaya kita. Ya dimulai dari kita dong. Benar. Nah, dimulai dari kita. Terus aksara kita bakal punah, bahasa Lampung kita bakal punah, aksara ya contohnya. Gimana nggak punah kalau situ tidak ada tulisannya, tidak melestarikannya seperti itu. Nah, makanya saya lestarikan di sini semua. Mantap ilmunya di sini, Bang. Keren. Maaf nih, tempatnya sempit ini ya. Tapi keren loh ini, Bang. Ya, tempatnya sempit ini. Ya. Jadi inilah ya tempat produksi kita ya. Nah, jadi bahan yang sudah jadi kita taruh di sini. Nah, cuman ya mudah-mudahan walaupun tempat produksinya kecil, tapi produksinya besar dan manfaatnya besar. Itu yang diharapkan. Daripada tempat produksinya besar tapi hasilnya dikit dan istilahnya manfaatnya sedikit, ya buat apa? Yang penting sederhana tapi beda, mempesona. Bang, ini kan yang tadi itu ya, yang buat pecinya tadi itu yang bahan peci tadi, ini yang tadi spon tadi ya. Ini sebelum dikasih apa? Kainnya. Kainnya. Nah, ini kita inovasi juga, Pak. Kita buat juga sendiri juga. Tadinya kami itu selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun 3 tahun itu 2 tahun lah ya beli pecinya. Peci ini, ya. Tapi
sekarang kami buat sendiri. Jadi kan akhirnya adik-adik yang nolong saya produksi kan nambahkan uang jajannya Ya, dengan produksi ini. Produksi ini. Satu ini kan bisa misalkan nih saya kasih 5.000 nih. Satu pecinya itu Ya. yang Kalau saya bikin misalkan ini udah habis nih. Saya kalau bikin 100 biji kan lumayan, 5.000 dikali 100 berapa? Minimal seperti itu. Tuh, ini saya buat sendiri. Sponnya kita beli, kita buat sendiri. buat sendiri. Jadi lebih menghemat namanya budget juga jadinya. Ya, Makanya harganya juga bisa lebih terjangkau. Dan ini nanti kalau sudah jadinya ya. Ya, ini sudah jadinya. ini sebelumnya ya. Ini udah sponnya begitu sudah dijadikan kain nanti Seperti ini. jadi seperti ini. Jadi ringan dia. Jadi bisa Bisa dilipat. dilipat dan ditekuk dan tidak merusak dari Nah, kainnya. Ini yang tukus ya, Ini yang yang tukus. tukus. Kalau yang Tapis. ini model yang dulu, tukusnya itu ini nggak ada iketan di sini ya. Sekarang sudah ada mulai Dari iketan. iketannya. Karena tadi yang dengan sesuai dengan Ya, filosofinya. filosofi tadi menyatu tadi Jadi ya. dia biar kelihatan yang originalnya juga. Originalnya. Jadi kayak seperti iketan. Ya. Padahal dia jahit mesin. Jahit mesin. Padahal dia cuma asal pasang tinggal. lepas aja ya. Nah, di sini ada nomor-nomornya juga. Nah, ini tukus. Kalau yang ini tukus. Ini tukus. Ini inovasi terbarunya supaya menghemat ongkos dan lebih gampang tadi ya. Luar biasa. Nah, ini Kemudian juga- apa lagi, Bang? Ini ada peci tapis. Ini peci tapisnya. Nah. Ini bahan tadi yang dari itu spon juga Spon ya. juga, bahannya juga. spon juga. Biasanya saya bilang tadi, peci tapis kita kan agak keras nih ya, agak keras Berat lagi. berat dan susah diinin. Tapi gimana caranya? Ini salah satu contoh. Motifnya kan banyak nih. Ya. Kalau tapisnya gampang, motifnya banyak. Tapi kita buat yang bisa dilipat, bahkan bisa digulung ini. Ini bahannya Ya. spon. Nah, ini bisa dilipat seperti ini. Iya, bisa dikantongin jadi. Bisa dikantongkan. Tuh. Iya. Nah, jadi ini bisa dilipat juga tuh. Bisa Tuh. kecil tanpa merusak dari Tanpa kainnya merusak ya. dari kainnya. Dan motifnya ya. Tuh. Keren nih. Kadang-kadang orang kan malas, inovasi. ya. Kadang-kadang orang kan malas pakai karena berat itu tadi ya. Ya, biar ini loh, maksud kita begini. Ini peci tapis ini luar biasa. Inovasinya, budaya Lampung, salah satu budaya Lampung yang udah kemana-mana. Ya, setidaknya kita berikan terbaik dong untuk masyarakat yang di luar Lampung. Atau memang khusus di Lampung juga, kita berikan terbaik. Gimana caranya budaya kita ini yang baik lah. Baik. Gitu, yang terbaik. Jadi, kalau hanya mencari keuntungan, kalau hanya sekedar mencari keuntungan, ya yang dari talang air itu juga bisa. Jadi, ya, Jadi berat tapi kan berat. orang makainya nggak nyaman. Ya, kita kan pengen bisa kalau bisa dipakai sehari-hari. Iya, gitu. orang luar juga makainya nyaman. Nyaman. Gitu juga. Jadi orang luar juga pakai juga nggak terlalu berat. Ya, maksudnya orang luar di daerah. Oke Bang, kalau misalnya nanti dari sobat-sobat Kepompong nih, pingin ngelihat kemudian datang ke sini, Ya. itu bisa ketemu Abang, alamatnya di mana Bang? Kalau mau datang langsung ke sini, ke rumah produksi tukusnya, itu di Jalan Lama, nomor 26, RT 01, RT 02, RW 01, Desa Kuripan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Lampung Selatan. Kalau misalkan mau konsultasi dulu melalui WA juga bisa. Kalau untuk media sosialnya Bang? Kalau media sosialnya Ada ada di- di Facebook, saya lebih banyak ke Facebook. Facebook. Ya. Itu akunnya Namanya? Haja Muda. Haja Muda. H pakai H. Haja Muda. Jadi di situ nanti kalau misalnya teman-teman Kepompong sini pun, dia rumahnya beda daripada yang lain. Dia ada tulisan aksara Lampungnya dan minimalis tapi keren banget. Oke, sobat Kepompong, sekian dulu perjalanan kita hari ini. Berubah atau punah.